Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai laporan kerja PT Enero. Dengan anggota kelompok, saya Priska Syaramarani dengan NIM 23051 dan rekan saya Diatri Hapsari dengan NIM 23053, Fatimah Zahro dengan NIM 23055, dan Nurul Kania dengan NIM 23059. Profil perusahaan ini bernama PT Energi Agro Nusantara atau biasa disebut dengan PT Enero, berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur, dan memiliki bidang perusahaan bergerak di bidang energi terbarukan dan produk biokimiawi. Perusahaan ini berkomitmen pada inovasi berbasis sumber daya alam untuk mendukung ketahanan energi nasional dan keberlanjutan lingkungan. PT Enero ini berfokus pada pengelolaan hasil agroindustri menjadi energi bersih dan produk ramah lingkungan, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan ini telah mengadopsi berbagai sistem manajemen bersertifikasi, termasuk ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan sistem K3 sesuai regulasi nasional. Berikut adalah standar K3 yang digunakan, dan perusahaan ini berkegiatan memproduksi energi terbarukan dari sumber hayati, biokimiawi, inovasi produk dengan teknologi ramah lingkungan, dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang permasalahan. Jadi untuk kronologi kejadiannya pada hari Sabtu 11 April 2020, 5 pekerja melakukan pembersihan kolam pengendapan berisi lumpur hasil fermentasi yang berisi campuran spent wash dan yes di pabrik bioetanol PT Enero, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, tiga pekerja mendadak tumbang saat berada di dalam kolam. Seorang pekerja lain mencoba menolong juga mengalami pingsan. Sementara satu pekerja berhasil menyelamatkan diri setelah mencium bau menyengat. Dan insiden ini menyebabkan ada 3 orang korban meninggal dunia dan 2 orang lainnya korban selamat. Next. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa faktor fisik yang mempengaruhi adanya insiden kecelakaan kerja pada PT Enero. Yang pertama, adanya gas beracun. Adanya gas beracun H2S yang tinggi bisa menyebabkan kehilangan kesadaran dalam hitungan detik hingga kematian. Yang kedua, adanya kualitas dan sirkulasi udara, di mana area kolam pengendapan kemungkinan besar minim ventilasi alami sehingga memungkinkan akumulasi H2S tanpa adanya deteksi. Yang ketiga, desain ruang kerja, di mana pekerjaan dilakukan di kolam yang secara struktur termasuk dalam confidence space, di mana beresiko tinggi terhadap akumulasi gas, kurangnya oksigen, dan kesulitan evakuasi yang cepat. Baik, untuk faktor biologinya, di industri ini berasal dari makhluk hidup seperti bakteri, virus, jamur, alga, dan sisa serangga yang bisa terbawa dari bahan baku. Sebenarnya di dalam ruangan, udara itu tidak pernah steril, sehingga mikroorganisme mudah masuk ke ruang kerja. Di PT Enero ini, proses fermentasi bioetanol menghasilkan gas H2S dari mikroorganisme sulfat reduksi. Next. Selanjutnya adalah faktor kimia. Yang pertama, dari bahaya paparan gas beracun, berdasarkan hasil investigasi, ini didapatkan 2 gas beracun, yakni hidrogen sulfida dan juga metana. Yang kedua, ini dari kurangnya penggunaan APD yang memadai, di mana salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh PT Enero adalah meningkatkan keselamatan kerja di industri kimia dengan penggunaan alat pelindung diri. Lalu yang ketiga, tidak adanya informasi MSDS atau Material Safety Data Sheet. Dan MSDS ini merupakan hal yang wajib dipelajari sebelum para pekerja berkutat di kolam penampungan hasil fermentasi, dan klasifikasi ruangan ini penting diajukan untuk mengidentifikasi adanya potensi bahaya. Next slide. Selanjutnya adalah faktor ergonomi. Yang pertama, disebabkan karena beban kerja yang tidak memadai. Nah, ketegangan fisik yang berkepanjangan ini dapat menurunkan tingkat konsentrasi dan juga kewaspadaan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, ada desain tempat kerja yang tidak ergonomis.
Misalnya, posisi alatnya tidak sesuai, pencahayaan yang buruk, serta ruang kerja yang sempit, ini dapat menyebabkan postur kerja yang tidak alami dan meningkatkan risiko cedera. Yang ketiga, kurangnya pelatihan ergonomi kerja, di mana kurangnya pemahaman dan juga pelatihan mengenai prinsip-prinsip ergonomi dapat menyebabkan praktik kerja ini tidak aman. Dan pelatihan yang memadai ini dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja. Next slide. Baik, selanjutnya adalah faktor psikologi. Faktor psikologi ini memiliki salah satu faktor penting, yakni stres kerja yang terjadi ketika tuntutan pekerjaan tidak seimbang dengan kemampuan individu dan sumber stres bisa bersifat fisik, psikologis, maupun psikososial. Dalam PT Enero ini, next. Faktor psikologi yang diserang adalah rendahnya kesadaran resiko, tekanan kerja, kelelahan mental, serta komunikasi yang tidak baik. Selain itu juga dukungan sosial yang minim turut berkontribusi terhadap insiden tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah sanitasi perusahaan, di mana dalam kasus insiden keracunan gas yang terjadi pada 11 April 2020, terlihat bahwa sanitasi perusahaan belum berjalan optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sanitasi tidak hanya diabaikan dari sisi kebersihan fisik, tetapi juga dari aspek pengendalian fisiologis dan kimiawi yang dapat membahayakan para pekerja. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan. Insiden kecelakaan kerja di PT Enero pada 11 April 2020 menewaskan 3 pekerja akibat keracunan gas hidrogen sulfida. Nah, selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni ada faktor fisik, faktor biologis, faktor kimia, faktor ergonomi, faktor psikologis, dan juga adanya sanitasi yang buruk. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.